Pren, kenapa Muhammadiyah lebih milih tarjih dan tajdid ketimbang cuman ngikutin satu mazhab aja? Jadi gini, dulu di sekitar 1927, pas Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan, Kiai Mas Mansur ngelempar ide bikin majelis tarjih. Ini zamannya Kiai Ibrahim yang nerusin tongkat estafet dari pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan. Jadi ceritanya, umat Islam di Indonesia, khususnya Jawa, lagi ribet sama perbedaan pendapat soal ibadah. Misalnya, ada yang debat soal doa kunut di salat subuh, cara nentuin awal Ramadan, sampai urusan kiblat. Belum lagi, ada tradisi lokal yang kadang nggak sinkron sama Al-Quran dan Sunnah. Plus munculnya aliran kayak Ahmadiyah yang bikin suasana makin panas. Nah, Mas Mansur pengen Muhammadiyah, punya badan khusus yang bisa ngasih solusi indi buat urusan keagamaan, biar nggak ribut mulu soal perbedaan pendapat. Maka lahirlah majelis tarjih yang jadi semacam big brain buat ngurusin hukum Islam dengan cara yang lebih terorganisir. Jadi ini soal fleksibilitas. Mazhab itu keren, tapi kan dibikin berabad-abad lalu. Konteksnya beda banget sama zaman sekarang. Muhammadiyah butuh pendekatan yang bisa ngejawab isu-isu kekinian, kayak soal teknologi, ekonomi modern, sampai urusan media sosial. Terus, anggota Muhammadiyah itu kan datang dari berbagai latar belakang. Jadi kalau cuma ngikut satu mazhab, malah bikin potensi ribut. Makanya, tarjih jadi solusi biar semua pendapat bisa diakomodasi. Tapi tetap balik ke Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Ini sejalan sama semangat reformasi Islam yang dibawa Muhammadiyah, purifikasi dan dinamisasi. Nah, metode tarjih ini ngambil inspirasi dari usul fiqh 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Tapi nggak ngejiplak satu doang. Hanafi suka main akal pakai qiyas dan istihsan. Maliki ngeliatin praktik masyarakat Madinah. Syafi'i fokus ke Quran hadis dibarengi ijma' qiyas. Dan Hanbali super tekstual. Tarjih ngeblend semua pendekatan itu biar dapat solusi yang paling pas. Mereka langsung telusur Al-Quran dan Sunnah, terus nimbang pendapat para fuqaha dari berbagai mazhab. Kalau ada isu yang nggak ada di Nash, mereka pakai qiyas, ijma', maqasid, dan maslahah biar tetap relevan. Dalam bahasa majelis tarjih, burhani, akal, bayani, teks, irfani, spiritual direct knowledge. Ada juga yang namanya ijtihad jama'i, alias ijtihad bareng-bareng. Ya, ini beda sama ijtihad solo yang cuma dilakuin satu orang. Di tarjih, para ulama dan pakar dari berbagai bidang ngumpul, ngobrol, dan musyawarah buat nemuin pendapat yang paling kuat, alias rojih. Kerennya, cara ini bikin keputusan lebih legit karena nggak cuma dari satu otak, tapi dari Coldplay team yang ngulik dalil bareng. Jadi, hasilnya lebih solid dan diterima banyak pihak. Dari dulu, tarjih udah ngehandle isu-isu kekinian. Misalnya, di awal berdirinya, mereka ngurusin soal nentuin arah kiblat pakai alat modern, pakai hisab buat awal Ramadan dan Idul Fitri, sampai sholat iyad di lapangan. Sekarang, tarjih juga ngejawab isu kekinian, kayak etika main medsos, hukum perbankan syariah, isu kesetaraan gender dalam pendidikan, fikih air, fikih kebencanaan, fikih agraria, fikih korupsi, fikih pengelolaan, yang nggak dibahas di mazhab klasik. Intinya, tarjih ini nggak cuma ngomongin ibadah klasik, tapi juga ngasih panduan buat urusan yang relate sama hidup kita sekarang. Kontekstual brand, menurut Profesor Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, bilang kalau tarjih itu bukan cuma milih-milih pendapat yang udah ada, tapi juga bikin ijtihad baru buat isu yang belum pernah dibahas ulama dulu. Menurutnya, manhaj tarjih ini kayak alat yang